Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membawakan materi tentang berangkas file digital sederhana. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama ada saya sendiri, Husnul Hatimah Mansur. Yang kedua ada Fradila. Kemudian ada Tiara Rahmadani Asri. Kemudian ada Selvi Widya Astuti, ada Aar Setia Budi, dan yang terakhir ada Dirga Afriza. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk pada tujuan dari aplikasi ini. Nah, yang pertama itu untuk mengamankan file dengan enkripsi. Yang kedua, mengembalikan file terenkripsi melalui deskripsi. Dan yang terakhir itu proses sepenuhnya berjalan di browser atau client side ini supaya filenya itu lebih aman dan tidak dikirim ke server. Mungkin materi selanjutnya tentang cara kerja dari aplikasi ini akan dibawakan oleh rekan saya, Dirga Afrisa. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya itu ada cara kerja aplikasi. Aplikasi berangkas file digital ini berfungsi untuk mengenkripsi dan mendeskripsi file menggunakan konsep password based encryption. Prosesnya sepenuhnya berjalan di browser, sehingga file pengguna tidak pernah dikirim ke server. Tampilan awal aplikasi berangkas file digital menampilkan antarmuka sederhana yang terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu enkripsi file di sisi kiri dan deskripsi di sisi kanan. Di bagian atas terdapat judul berangkas file digital dengan ikon gembok sebagai penanda bahwa aplikasi ini berfokus pada keamanan data. Pada bagian enkripsi, pengguna dapat memilih file yang ingin diamankan, memasukkan password lalu menekan tombol enkripsi file. Sementara itu, pada bagian deskripsi menggunakan deskripsi pengguna disediakan opsi untuk memilih file berekstensi, masukkan password dan menekan tombol dekripsi file untuk membuka kembali file tersebut. Kedua bagian ditampilkan dalam bentuk kartu dengan desain modern dan bersih, sehingga memudahkan pengguna memahami fungsi masing-masing sejak tampilan pertama muncul. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, materi selanjutnya itu kita akan membahas tentang cara kerja enkripsi. Kepada pemateri saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara kerja enkripsi, yaitu langkah-langkah kerja enkripsi. Yang pertama itu ada user membuka halaman utama aplikasi, pengguna masuk ke halaman utama yang menampilkan prompt enkripsi berisi pilihan file, kolom password, dan tombol enkripsi file sebagai langkah awal proses enkripsi. Kemudian yang kedua ada user masuk ke bagian enkripsi file, yaitu pengguna memilih menu enkripsi file, lalu jendela file Explorer muncul untuk memilih file yang akan dienkripsi. Kemudian langkah yang ketiga, user memasukkan password untuk enkripsi. Pengguna mengetikkan password pada kolom yang tersedia sebagai kunci untuk proses enkripsi filenya. Kemudian langkah yang keempat, setelah tombol enkripsi diklik, aplikasi memproses file dengan mengubahnya ke base64, lalu mengenkripsinya menggunakan AES256 berdasarkan password yang telah dihash dengan SHA-256. Yang kelima, ada hasil shipper, yaitu hasil shipper adalah bentuk data terenkripsi file yang muncul setelah file diproses dengan algoritma AES256, sehingga isinya berubah menjadi deretan karakter acak yang tidak bisa dibaca. Baik, itulah tadi yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang cara kerja deskripsi. Nah, kepada pemateri yang akan membahas cara kerja deskripsi ini, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yang akan saya bahas yaitu cara kerja deskripsi yang terdiri dari beberapa langkah. Nah, langkah yang pertama yaitu pengguna membuka menu deskripsi file. Pada deskripsi file, pengguna memilih
file enkripsi, hasil enkripsi sebelumnya. Setelah itu, pengguna memasukkan password yang sama, yaitu 021004 saat proses enkripsi. Nah, setelah tombol deskripsi diklik, aplikasi memproses file enkripsi dengan mencoba menguraikan ciphertext menggunakan kunci AES 256 yang berasal dari password yang telah di-hash dengan SHA-256. Jika password benar, muncul notifikasi file berhasil didekripsi dan browser otomatis menampilkan atau mengunduh kembali file asli. Nah, hasil deskripsi adalah data yang berhasil dikembalikan dari ciphertext menjadi bentuk aslinya setelah password yang benar dimasukkan. Setelah proses deskripsi berhasil, file asli muncul kembali dan dapat diunduh atau dibuka oleh pengguna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparan materinya. Nah, selanjutnya itu kita membahas konsep kriptografi yang diterapkan pada aplikasi ini. Nah, materi ini akan dibawakan oleh rekan saya, Tiara. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep kriptografi yang diterapkan. Yang pertama itu ada AES 256 atau Advanced Encryption Standard. AES 256 adalah algoritma kriptografi simetris yang menggunakan kunci sepanjang 256 bit untuk mengenkripsi data dan mendeskripsi data dengan tingkat keamanan sangat tinggi. Algoritma ini banyak digunakan pada sistem keamanan modern karena tahan terhadap serangan brute force dan mampu melindungi data secara cepat serta efisien. Yang kedua itu ada SHA-256 atau hash function. SHA-256 adalah fungsi hash kriptografis yang mengubah sebuah input seperti password atau teks menjadi output tetap sepanjang 256 bit berupa deretan karakter heksadesimal. Hash yang dihasilkan bersifat satu arah, artinya tidak bisa dikembalikan ke bentuk aslinya, sehingga sangat aman untuk digunakan dalam proses pembuatan kunci enkripsi. Kemudian yang ketiga itu password based encryption atau disingkat PBE. PBE adalah metode kriptografi yang menghasilkan kunci enkripsi dari password pengguna menggunakan fungsi derivasi kunci, misalnya PBKDF2, script atau argon 2. Lalu memakai kunci tersebut untuk mengenkripsi data dan mendeskripsi data secara simetris. Untuk keamanan, PBE biasanya menambahkan salt unik dan parameter iterasi atau biaya, sehingga memperlambat serangan tebakan kata sandi dan mengurangi risiko brute force. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Materi terakhir itu tentang library dan teknologi yang digunakan, yang akan dibawakan oleh rekan saya, Fradila. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya yaitu library dan teknologi yang digunakan. Nah, aplikasi ini menggunakan HTML, CSS, JavaScript, dan adapun library-nya yang pertama yaitu Crypto.js. Crypto.js adalah library JavaScript yang menyediakan berbagai fungsi kriptografi seperti AES, SHA-256, HIMAG, dan lainnya untuk kebutuhan enkripsi di sisi browser. Library ini memudahkan pengembang mengelola data secara aman tanpa memerlukan server, karena seluruh proses enkripsi dan hashing dapat dilakukan langsung di client side. Yang kedua yaitu File Reader API. File Reader API adalah fitur JavaScript yang memungkinkan browser membaca isi file yang dipilih pengguna, seperti teks, gambar, atau data biner tanpa mengirimkannya ke server. API ini sangat berguna dalam aplikasi tanpa mengirimkannya ke server. API ini sangat berguna dalam aplikasi enkripsi karena file dapat diproses langsung di sisi klien sebagai array buffer, base64, atau teks. Dan yang terakhir yaitu Blob API. Blob API adalah fitur JavaScript yang digunakan untuk membuat objek
file mentah binary large object dari data yang telah diproses seperti hasil enkripsi atau deskripsi. Dengan blob, browser dapat menghasilkan file baru dan memungkinkan pengguna mengunduhnya langsung tanpa memerlukan server. Baik, itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Nah, itulah tadi pemaparan materi terkait berangkas file sederhana dari kelompok kami. Nah, sebagai kesimpulan, aplikasi berangkas file digital sederhana berhasil dibangun sebagai sistem keamanan data berbasis kriptografi yang berjalan sepenuhnya di sisi klien atau client side. Nah, aplikasi ini mampu melakukan proses enkripsi dan deskripsi file dengan memanfaatkan algoritma AES 256 dan SHA 256, sehingga data pengguna dapat terlindungi tanpa harus diunggah ke server. Dengan konsep password-based encryption, aplikasi mengubah password pengguna menjadi kunci enkripsi yang aman dan hanya memungkinkan file dibuka kembali jika password yang sama digunakan. Melalui antarmuka sederhana dan penggunaan library Crypto.js, API browser, serta file reader dan Blob, aplikasi ini dapat memproses file secara cepat, aman, dan mudah digunakan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa aplikasi berfungsi dengan baik, ditandai dengan file terenkripsi yang tidak terbaca, dan file asli yang dapat dipulihkan kembali setelah proses deskripsi berhasil. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kami kelompok 2 pamit untuk undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.